Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Adinulaki, NIM D4019054, kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas besar praktikum penggunaan motor listrik dalam industri atau PMLDI, mengenai kendali motor DC. Di sini saya akan mempresentasikan kendali motor DC dengan kecepatan sudut. Langsung saja, yang pertama adalah pengertian motor DC. Motor DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerak. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Motor DC mempunyai dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC, direct current, untuk dapat menggerakkannya. Motor DC ini biasa digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas DC, dan bor listrik DC. Nah, dan ini adalah bentuk dan simbol dari motor DC. Kemudian bagian-bagian motor DC. Yang pertama adalah rotor atau armatur. Rotor merupakan salah satu bagian motor DC yang berputar dan berada di antara kutub bagian field windings. Adapun beberapa partikel penyusun rotor diantaranya core, komutator, shaft, dan gulungan rotor. Kemudian stator atau medan putar, medan kumparan. Stator merupakan salah satu bagian dari motor DC, kan tetapi tidak bergerak atau diam. Partikel penyusunnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu inti, belitan, dan rangka stator. Kemudian yang ketiga adalah badan mesin. Komponen badan mesin memiliki fungsi sebagai media untuk mengalirnya flux magnet yang dihasilkan oleh kedua kutub magnet. Badan mesin juga berfungsi untuk meletakkan alat-alat tertentu yang mengelilingi bagian dari mesin, dan biasanya terbuat dari plat baja atau besi tuang. Dan yang keempat adalah komutator. Komutator adalah struktur silinder yang terbuat dari tembaga yang ditumpuk tetapi diisolasi satu sama lain menggunakan mika. Fungsi dari komutator adalah untuk memasok arus listrik ke lilitan kumparan. Kemudian brush atau sikat motor DC. Carbon brush terletak pada komutator dan berguna untuk memberikan suplai tegangan listrik menuju motor. Kemudian belitan armatur. Komponen ini sering juga disebut sebagai armatur winding, yakni bagian dari motor DC yang perannya untuk menghasilkan medan magnet statis pada rotor. Kemudian frame atau yoke. Bagian motor DC ini merupakan pelindung atau protektor stator dan rotor. Frame atau yoke melindungi semua komponen yang ada di dalamnya. Kemudian prinsip kerja dari motor DC. Prinsip kerja motor DC ini yaitu dengan membalik pasang negatif dari gelombang sinusoidal menjadi gelombang yang mempunyai nilai positif dengan menggunakan komutator.
Dengan demikian, arus yang berbalik arah dengan kumparan jangkar yang berputar dalam medan magnet dihasilkan tegangan GGL. Kemudian langsung saja kita ke simulasi MATLAB-nya. Sebelumnya, sini saya sudah membuat rangkaian simulasi kendali motor DC kecepatan sudut. Ini konstan atau set point dengan parameter RPS per sekon. Kemudian ini masuk ke MUX, kemudian output gelombang menggunakan scope untuk menghasilkan atau menampilkan gelombang yang dihasilkan pada rangkaian. Kemudian ini menuju ke sum untuk penjumlahan atau pengurangan, kemudian ke gain KP, gain pertama ini, kemudian masuk lagi ke sum dan ke transfer function dan ke MUX. Di sini ada percabangan ke integrator, kemudian ke gain KI dan ke sum, dan juga terdapat derivatif du per dt dengan output ke gain ke sum. Dan sebelum kita jalankan, kita buat rumusnya dulu untuk inputan pada MATLAB. Ini adalah rumusnya untuk menjalankan rangkaian ini. Langsung saja kita buat seperti gambar di samping. RA dengan 0,4, A 2,7, kemudian C 0,0004, kemudian B 0,0022, A 0,015, kemudian KB 0,05. Kemudian kita masukkan rumusnya, num dengan K dan pakai volumetrik LA kali C pangkat 2 tambah L A kali B tambah A kali C tutup tambah A kali B tambah
run. Nah, ini adalah GS, merupakan rumus dari transfer function. Kemudian kita ke simulasi. Sudah kita memasukkan nilai-nilainya, kemudian kita run. Kemudian kita lihat grafiknya. Nah, ini merupakan grafik output dari motor DC. Ini semula dari 0, kemudian naik ke 60, kemudian turun, dan lama-kelamaan semakin konstan untuk kecepatannya. Kemudian kita coba untuk memasukkan gain ini besar 5, dan gain kedua juga 5, gain KI 0,5. Coba kita lihat. Nah, ini merupakan grafiknya. Mulai ini dari 0, kemudian naik. Ini perbedaannya dapat dilihat pada grafik ini. Perbedaan grafik yang pertama tadi sama yang kedua. Jadi grafik ini kecepatan maksimalnya ini tidak sampai 60, kemudian konstan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.